Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Jumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh siswa-siswi SMP BPK Penabur pada mata pelajaran IPA Fisika kelas 9. Pokok bahasan kita kali ini adalah mengenai listrik dinamis yang terfokus pada sub pokok bahasan alat ukur listrik, yaitu ampermeter. Adapun yang menjadi kompetensi dasar setelah kalian mempelajari materi ampermeter ini adalah sebagai berikut. Dan yang menjadi indikator keberhasilan bahwa kalian sudah memahami materi ampermeter ini adalah kalian menjadi tahu bagaimana cara menggunakan ampermeter. Pokok bahasan untuk materi ampermeter ini yang pertama adalah mengenai fungsi, yang kedua cara pemasangan ampermeter, dan yang ketiga adalah bagaimana cara pembacaan hasil pengukuran kuat arus listrik. Ampermeter yang dalam penetapannya menggunakan simbol alat ukur yaitu huruf A dalam lingkaran mempunyai fungsi antara lain adalah untuk mengukur besar arus listrik pada suatu rangkaian listrik. Hasil pengukurannya dinyatakan dalam satuan ampere. Bagaimana cara memasang ampermeter? Ada baiknya kita perhatikan rangkaian listrik berikut ini. Pada gambar dapat kita lihat bahwa ampermeter dipasang secara seri terhadap beban. Dalam hal ini beban tersebut adalah resistor yang diberi simbol R. Dari gambar rangkaian tersebut dapat kita ketahui bahwa jika kita akan menggunakan ampermeter untuk mengukur kuat arus pada rangkaian listrik, berarti ada bagian dari rangkaian tersebut harus dibuka atau diputus. Kemudian bagian yang terputus tersebut dihubungkan dengan bagian positif dan negatif dari ampermeter. Perhatikan pembedaan kutub positif negatif tersebut ya anak-anak. Perbedaannya itu ditandai dengan kabel yang berwarna berbeda. Hitam untuk negatif dan merah untuk positif. Warna ini adalah warna pada umumnya. Begitu ya anak-anak. Sebelum kita memasangkan ampermeter tersebut terhadap bagian rangkaian yang akan diukur, pastikan bahwa jarum ampermeter berada tepat pada angka 0. Ini sangat penting. Yang tidak kalah pentingnya lagi, kalian harus tahu bahwa saklar pemilih itu harus berada pada bagian ampere. Dalam gambar jelas terlihat bahwa posisinya tepat berada pada DC ampere. Artinya, sumber arusnya berasal dari jenis arus searah, di mana kutub-kutub rangkaian tersebut tidak boleh terbalik. Sekarang kita masuk pada tahap pembahasan berikutnya, yaitu bagaimana cara membaca hasil pengukuran. Berikut rumus yang harus kita perhatikan, yaitu bahwa besarnya kuat arus yang diberi simbol I sama dengan angka yang ditunjukkan oleh jarum, dalam hal ini posisi jarum,
dibagi dengan angka terbesar atau skala maksimum, ya. Pada skala itu kita sendiri yang menentukan. Kemudian dikali dengan batas pengukuran dari skala ampere yang juga sudah ditetapkan. Dari rumus yang kita peroleh tersebut, anak-anak perlu mengetahui di manakah letak posisi jarum, skala maksimum, dan batas pengukuran arus. Berikut penjelasannya. Posisi jarum ditunjukkan pada angka yang dituju oleh jarum. Ke angka berapa jarum tersebut bergerak? Nah, itu namanya posisi jarum. Ya, kemudian saat kita membaca angka pada jarum, disitulah otomatis kita sedang menentukan skala maksimum berada pada garis bilangan yang mana. Nah, ini saling berhubungan. Ya. Sedangkan batas ukur pada posisi di mana ampermeter tersebut saklarnya berputar pada nilai ampere yang kita kehendaki. Nilai ampere di sini maksudnya nilai batas ukur ampernya, ya. Oke. Ada baiknya kita memahami hal tersebut dengan contoh berikut ini. Perhatikan gambar pada layar monitor ampermeter ya anak-anak. Saklar ampermeter kita letakkan pada posisi 5 ampere untuk bagian positif dan 0 tentu saja untuk bagian negatifnya. Berarti dalam hal ini batas ukur ampere tersebut sudah diputar, saklarnya berada pada posisi 5 ampere. Bagaimana dengan posisi jarum? Nah, tentukan terlebih dahulu. Kita mau pakai skala maksimum yang berapa? Jika kita tentukan berada pada skala maksimum pada batas ukur 0 sampai 250, maka angka jarumnya adalah ya 100. Lalu jika kita ternyata mau melihat batas ukur pada skala dari 0 sampai 50, angkanya berubah tidak? Tentu saja dia akan mengikuti, dia berubah. Ya, berarti angka jarumnya sekarang menjadi 20. Kalau 0 sampai 10, ya pintar, berarti angka jarumnya 4. Paham ya anak-anak? Dari data-data yang kita peroleh melalui gambar, maka diketahui bahwa saklar pemilih atau batas ukur ampermeter adalah 5 ampere. Kemudian skala pada layar 0 sampai 250 berarti angka terbesarnya 250. Dan ketika kita melihat skala 0 sampai 250 berarti angka yang ditunjukkan oleh jarum adalah 100. Mari kita masukkan ke dalam rumus. Berarti besar kuat arus I sama dengan 100 dibagi 250 dikali 5 ampere sama dengan 2 ampere. Begitu ya anak-anak? Mari kita masuk pada contoh yang kedua. Perhatikan kembali gambar pada layar monitor ampermeter. Saklar ampermeter kita letakkan pada posisi 2 ampere untuk bagian positif, dan sekali lagi 0 ampere ini tentu saja untuk bagian negatifnya. Berarti batas ukur ampermeter tersebut adalah 2 ampere. Ya. Nah, untuk contoh yang kedua, ternyata yang ditanyakan adalah angka posisi pada jarum jika skala maksimalnya berada pada 0 sampai 50. Karena justru pada contoh yang kedua ini
Yang diketahui adalah kuat arusnya. Ya, kuat arus dengan simbol ini. I ini besarnya adalah 0,5 ampere. Mari kita selesaikan contoh yang kedua ini ya anak-anak. Dari data-data yang kita peroleh melalui gambar pada slide sebelumnya, maka diketahui bahwa skala pada saklar pemilik memiliki batas ukur 2 dc ampere. Kemudian skala pada layar 0 sampai 50. Hal ini berarti angka maksimumnya atau angka terbesarnya adalah 50 dan nilai kuat arus I adalah 0,5 ampere. Sekali lagi mari kita masukkan ke dalam rumus. Sehingga 0,5 sebagai I, kemudian angka jarum itu justru yang ditanyakan, dibagi dengan skala maksimum 50 dan dikali 2 ampere. Kita gunakan perkalian silang, kalian bisa lihat hasil perhitungannya dan diperoleh akhirnya angka jarum sama dengan 25 ampere dibagi 2 ampere. Hasilnya adalah pada posisi 12,5. Tidak perlu pakai satuan anak-anak karena ampere dibagi ampere 1 ya. Sehingga tidak punya satuan. Anak-anak yang terkasih, pembahasan kita sudah selesai. Nah, untuk memastikan bahwa kalian sudah memahami materi ampermeter ini, yuk sekarang kita berlatih ya. Ini soalnya, dan perhatikan data-data pada gambar slide ini. Sudah dihitung? Sudah dipikir? Oke, apa jawabannya? Ya, salah. Coba lagi anak-anak, pasti bisa. Benar. Tepuk tangan. Kita latihan lagi ya untuk soal yang lain. Ini soalnya, dan perhatikan data-data pada gambar slide ini. Jawaban kalian, puji Tuhan, semakin pintar. Berarti apa yang diajarkan semuanya paham. Selesai sudah pembahasan kita tentang ampermeter. Yuk kita membuat kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari. Dari segi fungsi, cara pemasangan, dan cara pembacaan.
Sekarang kita sudah tahu bahwa fungsi dari ampermeter adalah untuk mengukur kuat arus listrik dan hasil pengukurannya dinyatakan dalam satuan ampere. Kesimpulan yang kedua, kita juga tahu sekarang bahwa cara pemasangan ampermeter dilakukan secara seri terhadap beban. Hal ini menunjukkan berarti dalam rangkaian harus dilakukan adanya pemutusan untuk dihubungkan dengan ampermeter yang dilakukan secara seri tadi. Dan kesimpulan yang terakhir yaitu cara membaca hasil pengukuran, bahwa kuat arus I sama dengan posisi jarum dibagi skala maksimum dikali batas pengukuran arus pada ampermeter. Anak-anak yang terkasih, demikian pembahasan kita tentang ampermeter. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai bertemu lagi pada materi selanjutnya. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Sukses selalu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.